Baiklah, kita akan merenungkan firman Tuhan di saat ini dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa, mohon tuntunan Tuhan. Bapa di sorga, terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berilah kami hikmat-Mu untuk bisa memahami setiap perkataan firman ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini. Dan biarlah di dalam terang Tuhan kami dapat melakukannya, mempraktekannya dalam kehidupan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudara, saya akan membacakan bagian Alkitab yang akan kita baca dan kita renungkan di saat ini, terambil dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 dengan perikop gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya yang suci. Amin. Shalom, damai di hati. Saudaraku, kekasih Tuhan Yesus Kristus, surat Petrus ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi, pendatang perantau di Kapadokia, Asia Kecil, Pontus, Galatia, dan Bitinia. Daerah ini adalah daerah kekuasaan Kekaisaran Romawi, yang menurut sejarah sejak akhir abad pertama, kekristenan tidak lagi dianggap sebagai bagian dari agama Yahudi, agama yang dilindungi oleh pemerintah. Maka mulailah penganiayaan terhadap orang Kristen. Di zaman kepemimpinan Kaisar Nero, banyak orang Kristen mati karena orang Kristen dianggap sebagai musuh negara. Bukan hanya sampai di situ, melainkan di masa kepemimpinan sesudah itu, penganiayaan itu pun tetap dilakukan dan terjadi bagi orang-orang Kristen. Termasuk di dalamnya dalam kepemimpinan Kaisar Domitianus, saudara, ia menjadikan dirinya sebagai dewa dan Tuhan sehingga termasuk orang Kristen wajib untuk menyembahnya. Apabila mereka tidak menyembah, maka ancaman untuk dibunuh adalah hal yang akan mereka lakukan kepada orang-orang Kristen. Maka di masa-masa ini adalah masa-masa yang suram bagi kekristenan. Banyak orang yang mati martir hanya karena mempertahankan kehidupan beriman mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara, Petrus di dalam suratnya ia mau memberikan penguatan. Dan penguatan itu atas dasar kesengsaraan penderitaan Yesus
yang ia saksikan secara langsung, sehingga ia mau menegaskan bahwa penderitaan dan kesengsaraan Yesus bukanlah satu cerita belaka dan dongeng, melainkan satu fakta yang pernah ia saksikan secara langsung, bahwa benar Yesus telah menderita sengsara bahkan mati di kayu salib. Hal itu mau memberikan semangat, mau mengingatkan kepada jemaat Kristen agar mereka tetap tabah di dalam penganiayaan sekalipun, karena Yesus telah lebih dahulu mengalami, menjalani dan melewatinya lewat perjalanan Via Dolorosa yang dialami. Sehingga ketika mereka bertumbuh dalam iman, di dalamnya ada penatua, di dalamnya ada jemaat, maka masing-masing wajib untuk melakukan tugas dan tanggung jawab panggilan sebagaimana yang Allah percayakan. Dalam bagian Alkitab yang kita baca di hari ini, yang kita baca di saat ini, mau mengingatkan kepada jemaat Kristen, kepada para pemimpin dan pelayan jemaat adalah gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Di tengah-tengah penderitaan dan ancaman sekalipun, mau mengatakan agar mereka tidak mengabaikan dan melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang gembala, di mana dalam menggembalakan kawanan domba Allah yang ada padamu, para gembala, para penatua bertanggung jawab untuk memelihara orang percaya, untuk mendisiplinkan mereka, memberi makanan firman Allah, dan melindungi mereka. Ini butuh kerja keras, butuh kerelaan, butuh pengabdian, karena mereka sementara berada dalam situasi yang tidak aman. Dan ketika mereka dipanggil untuk menggembalakan kawanan domba milik Allah, maka mereka wajib untuk melakukannya, bukan untuk kepentingan diri mereka sendiri, tetapi domba-dombanya bisa merasa aman dan nyaman sekalipun berada di dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, Petrus mengingatkan bahwa ketika menggembalakan kawanan domba Allah, jangan karena terpaksa tetapi dengan kerelaan. Karena terpaksa itu berarti mau melakukannya hanya berdasarkan perintah saja, atau melakukannya dengan penuh rasa takut atau malu, tetapi melakukannya dengan sukarela, artinya bahwa dengan penuh kerelaan dan juga dengan senang mengerjakannya tanpa ada perintah, tanpa ada aturan sekalipun. Karena panggilan itu telah mendarah daging dalam kehidupannya, sehingga dengan penuh kerelaan ia mau melakukan dan mengerjakannya. Tapi selain itu, tugas dan panggilan itu pun dilakukan jangan karena ingin mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Artinya bahwa melakukan tugas pelayanan panggilan yang Tuhan percayakan itu dengan tulus dan sukacita. Karena ini adalah pekerjaan Allah yang Allah percayakan kepada kita, kepada para gembala, kepada para penatua. Sehingga hendaklah para gembala harus fokus terhadap apa yang bisa mereka beri kepada domba, bukan apa yang akan mereka peroleh dari domba. Karena jikalau mereka fokus apa yang akan mereka peroleh dari domba, itu berarti mereka hanya mencari keuntungan, kepentingan pribadi diri mereka sendiri. Maka ketika mencari kepentingan dan keuntungan diri sendiri, akan ada penindasan dan akan ada paksaan untuk bisa memberlakukan apa yang dipikirkan, apa yang dirancangkan oleh manusia. Hati-hati, sebab hal ini adalah dosa yang berbahaya. Ketika seorang gembala, dia tidak melakukan tanggung jawab pelayanannya berdasarkan panggilan yang Allah berikan, tetapi hanya untuk keuntungan dan kepentingan pribadinya sendiri. Seorang gembala hendaknya ketika melakukan tugas dan tanggung jawabnya, meneladani seperti yang dilakukan oleh Yesus, di mana seorang gembala yang baik, ia bukan saja memberi tenaga dan waktu, tetapi Yesus yang adalah gembala yang baik itu, ia bersedia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Hal ini berbicara tentang sebuah pengorbanan, kerelaan, pengabdian diri seutuhnya
dalam panggilan pelayanan yang dipercayakan oleh Allah. Sehingga keterpaksaan, keuntungan-keuntungan pribadi yang ingin diraih oleh sang gembala itu tidak akan terjadi. Mengapa? Karena ia mencontohi dan meneladani apa yang ditunjukkan dan diajarkan Yesus sebagai gembala yang baik. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang gembala yang baik, ia tidak memperhitungkan untung ruginya dalam melaksanakan kerja pelayanan itu. Tetapi yang ia lihat adalah kawanan domba ini yang ia harus layani adalah milik kepunyaan Allah yang Allah percayakan, dan mereka juga harus mengalami ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan pertumbuhan iman. Sehingga dengan pelayanan yang diberikan oleh seorang gembala terhadap domba-dombanya, dengan secara tidak langsung ia telah memberikan teladan yang baik terhadap domba-dombanya. Tanpa ia harus mengatakan bahwa ikuti teladanku, tetapi dengan perilaku karakter seorang gembala yang baik, ia telah memberikan contoh dan teladan untuk bersama-sama bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan. Hal ini mau mengingatkan kepada saya sebagai pendeta, tapi juga kepada para penatua, diaken, guru agama yang terpanggil secara khusus untuk mengerjakan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Nasihat ini, gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu, juga mau mengingatkan siapa kita dan apa tanggung jawab kita sebagai pelayan Tuhan. Mari kita melakukannya dengan penuh kerelaan, bukan karena paksaan. Sehingga sesuatu yang kita lakukan dengan kerelaan, pasti itu akan mendatangkan berkat bagi orang yang dilayani, saudara. Tapi jikalau hanya karena paksaan, hanya untuk memenuhi jadwal, hanya untuk memenuhi keinginan gereja, maka itu tidak akan menjadi berkat dan tidak akan berbuah. Orang yang dengan rela mau melakukan tugas dan tanggung jawab melayani, ia akan memberikan waktu, tenaga, bahkan materi yang ada padanya untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain, karena dia melihat bahwa yang ia layani adalah domba milik kepunyaan Allah. Dan ini hanyalah sebuah kepercayaan yang Allah percayakan untuk dilakukan dan dikerjakan. Dan dia tidak akan pernah melihat apa yang harus saya dapati dari pelayanan ini. Tetapi selalu dia akan melihat bahwa apa yang harus kita beri untuk pelayanan ini. Dengan demikian dia tidak akan melihat untung ruginya dalam pelayanan, tapi yang ada motivasi untuk menjadi berkat supaya jemaat yang dilayani mengalami pertumbuhan iman. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jangan sampai kita jatuh di dalam dosa yang paling berbahaya ketika seorang pelayan Tuhan fokus kepada keuntungan-keuntungan materi. Kita melayani bukan karena ada apanya, tetapi kita melayani apa adanya yang ada pada kita. Kita beri sepenuhnya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Sehingga seorang pelayan, seorang gembala, dia akan tahu betul keberadaan domba-dombanya. Karena dia sangat dekat dan akrab dengan domba-dombanya. Tahukah kita, sadarkah kita, bahwa domba-domba kita ada yang sementara terluka, ada yang sementara meringis kesakitan, ada yang sementara rindu untuk dibalut luka-lukanya. Tetapi sangat disayangkan, ada gembala-gembala, ada pelayan-pelayan yang acuh tak acuh dengan semua itu. Mengapa? Karena hanya melihat untung ruginya. Kita mau ke situ mau dapat apa? Buang-buang waktu dan sebagainya. Dan hal itu tidak Tuhan kenankan untuk dilakukan oleh seorang gembala. Saudara-saudaraku, dari nasihat ini kita mau diingatkan supaya ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Tugas orang gembala untuk membalut, menjaga, merawat, memelihara domba-dombanya. Dan seorang gembala harus berbau domba. Itu pertanda dia ada, hadir di tengah-tengah kawanan domba yang Tuhan percayakan.
Sekalipun memang untuk menjalaninya ada banyak tantangan, tetapi dalam nasihat ini Petrus katakan ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi orang yang mau tekun dan taat melayani Tuhan. Akan selalu ada upah walaupun kita melayani bukan karena untuk mendapatkan berkat. Tapi Tuhan tahu dalam pelayanan yang kita lakukan susah payah perjuangan kita. Dia tahu memberi berkat. Dia tahu memberi apa yang terbaik bagi para gembalanya. Artinya bahwa lakukanlah tugasmu, selebihnya Tuhan akan mengerjakannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, nasihat yang lain Petrus mau sampaikan. Sampaikan kepada jemaat Tuhan, bahkan sekalian orang yang ditujukan surat ini, agar hidup di dalam kerendahan hati. Dan hidup dalam kerendahan hati adalah ciri khas semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kerendahan hati berarti ketiadaan kesombongan, kesadaran akan kelemahan diri, dan sikap mengakui peranan Allah dan orang lain atas segala keberhasilan yang telah dan sedang dicapai. Kerendahan hati akan membuat seorang menghargai dan menghormati sesamanya. Karena itu saudara-saudara, di ayatnya yang kelima dia katakan, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Saudaraku, dengan sikap kerendahan hati itu akan membuat kita saling menghargai dan menghormati. Tanpa ada seorang pun yang merasa diri yang paling hebat dibandingkan yang lain. Tetapi selalu mau melihat dia adalah sesamaku. Mereka adalah sesamaku yang patut dihargai, dihormati tanpa melihat status dan jabatan orang tertentu. Sehingga tidak membawa kita jatuh dalam pilih-pilih kasih. Oh, karena dia seorang yang punya jabatan, dia seorang yang kaya, dia patut dihargai. Tapi tidak untuk seorang pembantu, tidak untuk seorang pekerja harian, dia tidak patut untuk dihargai. Tapi orang yang hidup dalam kerendahan hati dimanapun ia berada, ia akan menghargai dan menghormati siapapun dia. Dan terutama saudara-saudara, kerendahan itu adalah sikap mau mengakui peranan Allah dalam kehidupan kita. Orang yang rendah hati, dia akan selalu mengakui bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, apapun yang ia peroleh dan ia raih, itu semua karena Tuhan. Tetapi orang yang tinggi hati ditentang dan dibenci oleh Allah. Karena orang yang tinggi hati akan selalu merasa bahwa semua yang ia raih, semua yang ia peroleh, itu karena kekuatan dan kehebatannya. Dan itu bukan bagian dari ciri khas sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ini adalah sebuah keteladanan yang Yesus lakukan, di mana ia yang ada di tempat yang maha tinggi, di sorga yang penuh dengan kemuliaan, rela datang merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Dan kita pun wajib untuk meneladani itu dan hidup di dalam kerendahan. Karena itu Allah menentang orang-orang yang tinggi hati dan congkak. Karena itu saudara-saudara, mari kita hidup dalam kerendahan hati. Jangan ada orang yang sombong, yang merasa diri paling hebat, paling kuat hanya oleh karena jabatan yang engkau miliki, hanya oleh karena kekuatan harta yang engkau punyai. Karena tanpa Tuhan engkau tidak dapat memperolehnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kerendahan hati itulah mengakui Allah satu-satunya yang menjadi sumber berkat, sumber pertolongan bagi kita. Maka kita akan merasakan bagaimana pemeliharaan Allah itu nyata terjadi dalam hidup ini. Sehingga dalam keyakinan itu kita selalu menyerahkan totalitas kehidupan kita, termasuk Petrus bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Karena kita harus akui bahwa dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita banyak kali digodai dan dicobai. Bukan saja dengan hal-hal yang nikmat, tetapi juga digodai dengan segala kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup ini. Banyak hal yang kita khawatirkan. Kita mengkhawatirkan tentang masa depan anak-anak kita, rumah tangga kita, ekonomi keluarga kita, karir kita, kesehatan kita. Dan manusiawi kekhawatiran itu.
Tapi ketika itu berlebihan, itu menjadi dosa dan kejahatan dalam hidup kita. Oleh karena itu, ketika kita ada di dalam kekhawatiran, serahkanlah itu kepada Allah. Mengapa? Karena Allah memelihara kehidupan kita. Dia tidak membiarkan anak-anaknya bergumul sendiri. Ia tidak membiarkan kita berjalan sendiri, tapi dia selalu ada dekat, bahkan sangat dekat dengan kita. Dia hanya sejauh doa. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita hidup di dalam penyerahan diri totalitas kepada Tuhan, sambil menguasai diri dalam kewaspadaan. Karena apa? Karena kita diingatkan ada Dia, seorang musuh yang berbahaya, yang selalu mau datang mengancam kita. Siapa dia? Iblis. Dan Petrus mau menyatakan bahwa dia lawan kita. Ya, dia lawan kita. Dia bukan semata lawan biasa, melainkan seorang musuh yang menuntut dan melawan kita dalam perkara besar yang akan datang dan mau membidik jiwa kita. Nah, si iblis pendakwa ulung seluruh saudara-saudara kita. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, lapar, ganas, kuat, dan kejam, pemburu jiwa-jiwa yang ganas dan tamak. Dan kegiatannya apa? Berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Keseluruhan rancangannya adalah untuk menelan dan membinasakan jiwa-jiwa. Demi tujuan inilah dia tidak kenal lelah dan giat melakukan upayanya setiap saat dan waktu. Sebab dia selalu saja siang dan malam berkeliling mengintai dan merencanakan para korban yang hendak dijeratnya ke dalam kebinasaan kekal. Karena itu saudara-saudara, Petrus bilang, berjaga-jagalah, waspadalah, lawanmu si iblis. Lawanlah dia dengan iman. Lawanlah dia dengan kekokohan iman. Senjata kita untuk melawan dia adalah kehidupan beriman kepada Allah. Dan pasti ia dapat dikalahkan oleh iman percaya kepada Tuhan. Dengan demikian, saudara, dalam penghujung surat ini, Petrus berdoa agar Allah di dalam yang adalah sumber segala kasih karunia akan mengaruniakan kekuatan, keteguhan, kekokohan iman dalam penderitaan yang dialami. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang pendeta mengatakan begini, yang membuat seorang menjadi pendeta tentunya penabisannya, tetapi yang membuat seorang pendeta menjadi hamba Tuhan adalah hatinya. Mari kita miliki hati hamba yang mau melayani Tuhan, sehingga akan selalu ada kerelaan, pengabdian, dan teladan yang baik untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini. Mari kita selalu berserah, bersandar, dan berharap kepada Tuhan sebagai seorang yang selalu merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Sehingga kita akan merasakan pemeliharaan Tuhan yang sungguh setiap saat dan waktu. Sehingga meskipun tantangan, pencobaan, iblis yang datang mengaum-ngaum seperti singa, setiap hari berkeliling dan siap menerkam orang yang mau diterkamnya, kita mampu melawan dia dengan kekuatan iman. Yakin dan percayalah, ketika kita mau melakukan segala sesuatu dengan ketulusan, kerelaan, dan penuh pengabdian kepada Allah, Ia menyediakan upah mahkota yang terindah bagi setiap orang yang melakukannya dengan taat dan setia. Tuhan akan memberkati kita semua. Selamat melayani Tuhan, saudara-saudara.
selamat mengabdi dan berkarya untuk Tuhan. Keteguhan, kekuatan dan kekokohan iman akan selalu diperlengkapi bagi kita semua. Dan hanya bagi Dialah segala kemuliaan dan hormat dipersembahkan. Amin. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan. Tuntun kami untuk dapat melakukannya dengan baik dan benar, dengan setia dan taat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.